Selamat pagi semua saudara. Pagi. Jadi Pak Susilo bukan Stevie Wonder atau penyanyi dangdut. Mohon maaf kata-matanya yang dipesan belum datang-datang, jadi masih memakai stok lama. Bapak Ibu Saudara, jadi 2 minggu lagi kita memperingati Paskah. Bahwa dengan Paskah itu kita memperoleh pengharapan di dalam Kristus. Di Yeremia 29 firman Tuhan katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai di belakang tabir. Dua ayat itu menunjukkan bahwa kita memiliki pengharapan itu yang menyebabkan kita selalu memiliki alasan untuk bersuka cita. Tapi tahukah kita atau sadarkah kita bahwa pengharapan yang hadir, yang Tuhan pasti realisasikan dalam setiap hidup anak-anak Tuhan, itu merupakan buah dari masa depan Tuhan ketika dia di dunia direnggut karena karya keselamatan, sehingga dia bisa memberikan kasih anugerah yang besar bagi kita semuanya. Kalau kita telusuri di Filipi 2 ayat 5-11, sejak awal panggilannya, Tuhan ditetapkan lahir dari tahta yang mulia itu menjadi satu makhluk atau kondisi yang berada pada strata yang paling bawah. Dalam pelayanannya selama 33 tahun, dia menjalani satu kondisi yang luar biasa berat. Sampai pada saat dia akan disalibkan, ada satu petikan firman Tuhan yang menurut saya bahwa selama perjalanan hidupnya Tuhan harus menanggung satu kondisi yang luar biasa. Kalau dia menjanjikan satu pengharapan bagi kita, tetapi sebaliknya bahwa benar-benar pengharapan yang diberikan pada kita umatnya, itu dihasilkan dari satu perjuangan atau bahkan perampasan hak kehidupannya sebagai Tuhan yang mulia. Bahkan dia harus mati dengan cara-cara yang tidak layak. Di Lukas 22 ayat 42, firman Tuhan mengatakan, ya Bapakku, jadi ini merupakan doa Tuhan di Bukit Getsemani begitu. Firman Tuhan berkata, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Jadi kalau saya baca di firman ini, itu menceritakan bagaimana pertentangan yang luar biasa terjadi di dalam dirinya. Sebagai manusia, dia merasakan kelemahan, ketakutan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Kita membayangkan begitu. Saya begitu memahami apa yang dirasakan oleh Pak Seno begitu ketika barangkali vonis dokter memberikan informasi kepada kita bahwa kita menderita kanker dalam stadium apapun. Atau bagi seseorang yang akan divonis bahwa sekian waktu lagi akan menerima hukuman mati. Apa yang terjadi? Tentu janji yang ada di Yeremia 29 atau Ibrani 6 ayat 19 sama sekali ya dia anggap itu bertentangan dengan apa yang terjadi di dalam dirinya.
dia tidak punya pengharapan. Kalau normalnya ya barangkali dia mengalami depresi, deraan terhadap psikologisnya yang sedemikian besar yang membuat dia terpuruk sedemikian rupa. Itu juga yang dialami oleh Tuhan. Sampai dia katakan, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Sebenarnya keinginan dia ya, kalau bisa cawan ini tidak ada padaku. Tetapi dia meletakkan satu keyword, satu kunci, satu frame dari permintaannya adalah jikalau engkau mau. Wah, ini yang luar biasa. Banyak di antara kita ketika kita punya keinginan atau kita menghadapi satu situasi yang seolah-olah hak kita terampas atau kenyamanan kita terganggu, deskripsi doa kita seringkali memaksa Tuhan. Gitu. Itu belum sampai pada satu titik kritis dalam satu kehidupan kita. Tetapi kita lihat dalam satu titik kritis yang mempersoalkan masalah hidup dan mati, Tuhan masih bilang, jikalau engkau mau. Itu menurut saya sesuatu yang sangat luar biasa. Banyak aspek atau dimensi yang diajarkan oleh pribadi Tuhan. Bagaimana dia mensikapi apa yang sesuatu yang kritis dalam hidupnya, tetapi dia masih meletakkan satu nilai ketaatan dan kesetiaan pada Bapa itu di atas segala-galanya. Dia memberikan satu harapan bagi orang, sekalipun dia harus membayar harganya, pada satu titik terendah dalam hidupnya dia akan bayar. Itu artinya satu nilai yang kita tidak bisa bayangkan lagi. Dan untuk itulah sebenarnya melalui Paskah kita sedang diajar untuk memahami motivasi dan hati Tuhan yang memang bagi kita semua harus belajar akan apa yang sudah diteladankan oleh Tuhan kita yang terkasih. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Ini benar-benar kata kunci dalam kehidupan Tuhan yang menggambarkan atau menjelaskan bagi kita bahwa di dalam dirinya ada satu agenda ilahi yang berkuasa sepenuhnya atas hidupnya. Jadi kalau saya boleh ringkas gitu, semalam saya merenungkan, hidup ini bukan persoalan keinginan kita, tetapi sesungguhnya hidup ini adalah keinginannya Tuhan. Hidup ini bukan persoalan agenda-agenda kita, tetapi kita diajarkan bahwa sesungguhnya kehidupan kita adalah agendanya Tuhan. Dan barangkali untuk merealisasikan itu tidak ada satu kata yang mudah. Kita harus melawan segala hal tentang diri kita. Dan akhirnya dengan sadar, dengan sepenuhnya, kita belajar untuk menyerahkan kepada Bapa. Demikian firman Tuhan, mari kita mengawali doa pagi hari ini.